Bapak Ibu, saudara sekalian, selamat malam, Shalom. Sebelum kita mendengarkan renungan atau hikmat yang dari Tuhan, sebentar lagi mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara, Bapa di surga, kami adalah orang-orang yang sangat diberkati. Boleh mendengarkan pesan-pesan Tuhan, rema untuk hari ini, untuk bekal kami hidup Tuhan. Biarlah dari hari ke hari, semakin kami dewasa, semakin kami mengerti, dan hidup kami semakin memancarkan aroma surgawi. Terima kasih urapi mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema kita malam ini adalah tentang aroma anak Allah. Anak Allah itu memancarkan aroma, Saudara. Tentu saja yang dimaksud aroma ini figuratif ya, bukan aroma parfum itu bukan. Jadi ini figuratif. Kita tentu ingat firman Tuhan menceritakan tentang bahayanya ragi orang Farisi. Ragi itu maksudnya pengaruhnya, dampaknya. Itu bahaya raginya orang Farisi itu. Ajarannya, cara hidupnya. Itu bahaya kalau diadopsi. Nah, ini sama ini, aroma. Saya pakai kata aroma. Coba kita baca dahulu 2 Korintus pasal 2 14 sampai 15. Ya, 2 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Jadi kita hidup ini ada di tengah-tengah orang yang akan selamat dan di tengah-tengah orang yang akan binasa. Nah, harusnya kita memancarkan bau harum. Harum apa? Harumnya itu pengenalan akan Kristus di mana-mana. Artinya, kemanapun kita pergi, orang bisa mencium baunya. Bukan bau secara fisik ya. Bau rohnya ini terbaca. Anak Allah itu aromanya begini loh dia itu. Gitu. Satu, membawa damai. Gitu kan? Anak Allah itu membawa damai pasti. Nah, kedua, selalu punya integritas. Katakan benar ya benar, salah ya salah. Ya kan? Ciri-cirinya banyak anak Allah itu. Nah, itu harus memancar dalam hidup kita ini. Karena kita hidup di tengah-tengah orang yang akan selamat maupun yang akan binasa. Mestinya semua orang kalau mencium bau aroma kita, tanda kutip, itu aroma anak Allah. Jangan yang lain. Ya. Coba kalau kita dengar, kok mendengar, mencium aroma yang sangat menusuk. Waduh, kalau itu aroma yang bagus, enak dicium, kita senang. Tapi kalau aromanya itu busuk, waduh, langsung menutup hidung kan? Demikian juga kita, hidup kita. Kalau hidup kita memancarkan aroma yang lain, bukan aroma surga, bukan aromanya anak Allah, orang menutup hidungnya, bukan secara fisik. Artinya orang ogah, deket-deket dia, gitu. Nah itu satu ciri yang sangat sederhana sebenarnya. Dibahasakan oleh Alkitab seperti aroma. Ya, keharumannya itu pengenalan akan Kristus. Nah, itu akan bisa dicium, tanda kutip, dirasa oleh banyak orang melalui apa? Melalui apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat setiap hari, bagaimana kita memandang orang lain, bagaimana kita hidup, makan, minum, dan melakukan apa saja. Bagaimana kita menyembah Tuhan,
Itu terpancar itu. Makanya eh, aroma ini mengakibatkan image atau persepsi juga di antara semua orang yang dekat kita. Nah, pernah nggak Bapak Ibu Saudara berpikir tentang aroma kita ini apa sih yang dicium orang lain? Nah, ya kan? Dalam di dalam bahasa lain gini, persepsi orang tentang kita itu seperti apa ya? Karena setiap orang pasti memancarkan persepsi itu. Contohnya, kalau kalau Bapak Ibu mendengar kata Hawa, apa artinya? Apa yang ada dalam pikiran kita tentang Hawa, istrinya Adam itu loh. Kan pasti orang punya persepsi, betul ya? Nah, eh, sebagian orang akan berkata Hawa itu ya Pak. Hawa itu yang menyebabkan Adam jatuh. Sebagian lagi kalau mendengar kata Adam, Adam itu ya sudah tahu nggak boleh makan buah, ditawarin istrinya kok mau dia. Jangan-jangan Adam ini suami yang takut istri, kan gitu. Ditawarin kok mau. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita mendengar kata Musa? Apa yang terjadi image dalam pikiran kita? Oh, Musa itu pemimpin yang membawa Israel keluar dari Mesir, kan gitu ya. Kalau saudara mendengar kata apa misalnya nama, contohnya nama siapa ya? Istri Lot, apa? Persepsi yang ada apa? Istri Lot itu sudah keluar sebenarnya, tapi menoleh. Nah, itu gambaran orang Kristen yang sudah pernah bertobat, tapi menoleh, murtad lagi. Habis terbakar istri Lot. Kalau kita mendengar kata Esau, apa yang ada dalam benak kita? Oh, Esau itu memandang rendah hak kesulungannya. Masa hak kesulungan ditukar dengan semangkok kacang merah? Esau, Esau, gitu kan? Nah, kalau dengar kata Simpson bagaimana? Oh, itu Simpson itu ya. Nasir yang Nasir Allah yang payah itu. Dikasih kekuatan hebat super. Mainnya sama pelacur di Gaza. Itu, waduh, payah ini. Terakhir malah jatuh di tangan Delila. Iya kan? Kalau kita mendengar sesuatu, pasti ada image atau persepsi yang timbul dalam pikiran kita. Nah, Bapak Ibu pernah eksperimen nggak tanya temennya? Atau nggak usah temen lah, gini aja. Seorang suami tanya istrinya, Mama, eh, menurut kamu aku itu suami yang bagaimana, Mah? Coba deh tanya, jangan kaget ntar jawabannya. Ayo. Karena apa? Karena pada dasarnya setiap orang merasa jadi orang baik. Iya, nggak ada orang memikirkan dirinya, aku tuh jahat sekali. Nggak. Aku tuh baik. Gitu. Nah, coba di cross check. Tanya ke istri, Ma, aku seperti apa? Istrinya nanti jawab, mau jujur apa nggak, Pak? Kalau yang nggak jujur, kamu baik, Pak. Tapi kalau yang jujur, aduh, Pak, aku tiap hari nangis, kamu nggak tahu ya, Pak. Kamu ngomong kasar, nggak sayang sama istrinya. Aduh, kaget nanti suaminya. Nah, kalau orang melihat jemaatnya GMM, apa image-nya? Ayo, jadi berkat nggak? Kalau orang mendengar, ibu di mana, bapak di mana? Di GMM. Wah, terus image-nya apa? Persepsinya. Saya pelayan di GMM loh. Persepsinya apa? Nah, perlu survei juga tuh nanti. Jemaat disurvei aja ya. Persepsinya apa kalau mendengar?
Itu gembalanya GMM itu ya, bagaimana tuh? Oh, image-nya apa ya di mata orang ya? Nah, ini kita memancarkan aroma apa sebenarnya selama ini? Nah, ini penting. Jadi jangan cuman yang penting aku beriman, Pak. Aku mengaku Yesus Tuhan, percaya Tuhan. Ya, kalau percaya dengan mulut sih semua orang juga begitu. Tapi sebenarnya apa yang dipancarkan? Aroma apa? Nah, itu iman itu sebenarnya itu bukan menurut diri sendiri. Iman itu menurut Tuhan. Sebelum menurut Tuhan, menurut sesama dulu deh. Jangan sampai orang kalau dengar kata kita, aduh, males aku ngomong kalau soal dia. Nah, iman itu berdampak bagi sekelilingnya. Salah satu natur kebenaran, pragmatis. Iman itu pragmatis, berdampak, mengubah sekelilingnya. Di mana kita hadir, di situ sekelilingnya diberkati. Iman tuh harusnya begitu. Jangan di mana kita hadir, orang-orang menjauh. Itu ciri iman yang benar itu pragmatis, berdampak. Di mana kita hadir, orang-orang yang belum mengenal Kristus jadi kenal, jadi pengen kenal. Karena apa? Aroma yang kita pancarkan itu harum. Nah, kita perlu mengevaluasi diri sendiri. Kan Bapak Ibu eh, yakin ya, GMM itu gereja yang benar. Ya iya, kalau enggak ngapain kita berkomunitas kan? Tapi masalahnya jangan berhenti sampai di situ, cuma yakin. Aromanya harus dipancarkan. Aku pelayan Tuhan di gereja yang benar. GMM Gereja Mula-Mula. Itu, meskipun banyak kritik, kritik itu bagus. Biar kita nggak sombong, biar kita memperbaiki diri terus. Kan gitu sebenarnya. Jadi seperti itu loh. Saya pernah khotbahkan kan, personal branding. Kalau orang mendengar kata nama kita, itu terus apa yang ada dalam pikirannya? Mestinya kita memancarkan aroma itu. Aroma yang menarik bahkan. Bukan cuma enak dicium, tapi menarik. Aku mau punya aroma ini. Nah, gitu. Itu barulah iman yang berdampak. Iman yang mempengaruhi sekelilingnya. Barulah itu iman yang menjadi garam, menjadi terang, menggarami sekelilingnya atau menerangi sekelilingnya yang gelap. Nah, itu iman yang benar. Kalau cuma iman biasa percaya dengan mulut, itu iman yang mati. Cuma mulutnya saja kan. Makanya kalau kita berkomunitas, kepentingan pribadi itu dimatikan saja. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara di kantor seorang CEO, ketika sampai di GMM bukan CEO lagi. Kalau ditugaskan jadi aser ya aser, iya kan? Kalau ditugaskan apapun ya itu fungsinya, jangan CEO dibawa-bawa. Di gereja nggak ada CEO, di kantor ada. Di gereja CEO-nya Tuhan Yesus. Ayo, gitu aja kan? Kita kan semua pelayan-pelayan Tuhan. Jadi kita itu ya, kalau kita mengalami sesuatu, kita harus perhatikan hikmatnya apa. Supaya terjadi perbaikan dalam hidup kita. Kita orang yang usianya di atas 30 atau 40 bahkan 50 pasti mengalami masalah-masalah ini itu gitu. Seperti gereja ini, gereja kita mengalami masalah ini itu dan seterusnya. Nggak masalah. Kita belajar sama-sama bagaimana memancarkan aroma tadi yang harum di tengah-tengah kesulitan. Nggak boleh kita nyerah. Sulit pun keadaannya, maju terus. Kesaksian Ibu Lili tadi bagus sekali. Dalam keadaan sulit, nggak menyerah. Maju terus. Pasti Tuhan tolong. Sebenarnya tidak ada orang yang kalah itu tidak ada. Yang ada adalah orang yang menyerah. Sebab kalau orang tidak menyerah, dia pasti menang. Beda waktu saja. Tapi kalau menyerah, detik dia menyerah, dia kalah.
Apapun kesulitannya, jangan pernah menyerah. Berserah kepada Tuhan, tapi bukan menyerah. Berserah itu kita lakukan bagian kita usaha sebaik mungkin, tapi hasilnya kita serahkan ke Tuhan. Terserah sih, gitu. Terserah Tuhan sajalah. Jangan kita punya agenda sendiri yang ngotot gitu ya. Ya, jadi itu, saudara. Ini bicara soal aroma itu penting. Jadi yang namanya hidup kudus itu bukan cuman tidak berbuat dosa loh. Aku tidak jahat kok. Iya, tapi tidak berguna bagi Tuhan, itu namanya dosa. Hidup kita ini harus berguna bagi Tuhan. Harus memuliakan Tuhan. Harus menjadi berkat. Kalau tidak, itu dosa namanya. Jadi bukan karena kita diem aja nggak bikin dosa. Iya, tapi itu sudah berdosa. Diam tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Merasa masuk surga lagi. Waduh. Yang masuk kerajaan surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapaknya yang di surga. Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang memanggil Tuhan Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Jelas. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan pernah merasa aku sudah beriman kok, sudah cukup, masuk surga pasti. Ya itu kan menurut diri sendiri. Coba tanya dulu ke istrinya atau ke suaminya. Sudah benar belum selama ini? Kalau orang di samping kita aja susah, aduh, bagaimana ya mau yang jauh-jauh? Dimulai dari yang dekat. Makanya saya sering sampaikan kan di GMM ini kita semua itu keluarga yang dekat. Tentu saja karakternya setiap orang beda. Tentu saja setiap orang punya kelemahan, ya. Tapi kelemahan itu jangan menjadi berantem, berkelahi. Ini rumah Tuhan, ya. Beda ya sudah. Kita tahu dia kelemahannya itu. Ya sudah, nanti dengan berjalannya waktu, masing-masing memperbaiki diri. Kan begitu harusnya. Keluarga itu begitu, ya. Jadi ingat baik-baik, jangan kita memakaikan pakaian kita ke orang lain. Pasti nggak cocok. Hmm. Orang lain pakaiannya sendiri-sendiri. Kan kerohaniannya juga sendiri-sendiri. Ada yang baru bertobat, ada yang sudah lama, ada yang sudah lama tapi nggak dengar firman kebenaran. Yang didengar cuma plesetan-plesetan, ada yang masih baru tapi sudah mendengar firman kebenaran. Kan beda-beda tiap orang. Jangan sampai dalam keluarga besar gereja itu malah tidak akur satu sama lain. Kita itu bekerja untuk Tuhan. Kalau orang sampai tidak akur satu sama lain, artinya dia sedang memikirkan dirinya sendiri. Kalau seorang tentara itu perang, dia nggak mikir loh. Waduh, aku tadi bajuku robek atau apa, nggak penting. Mau perang dia. Lagi pula peperangan kita bukan fisik. Peperangan kita itu rohani. Bagaimana aroma iblis itu kita usir menjadi aroma surga. Makanya visi GMM, masih ingat nggak ya visinya ya? Melahirkan anak-anak Allah yang berkenan baginya. Itu aja, yang lain nggak penting. Kalau jemaat menjadi anak Allah, wah udah cukup itu. Udah cukup. Hidupnya pasti memancarkan aroma anak Allah. Pasti. Itu. Makanya visi utamanya itu menjadi melahirkan anak-anak Allah yang berkenan bagi Tuhan, berkenan baginya. Caranya bagaimana? Caranya banyak, dituangkan dalam misi, dituangkan dalam pilar-pilar GMM, ya kan? Dituangkan dalam impartasi spirit. Itu nanti kalau bisa suatu hari jadi buku gitu ya, wah, itu pegangan itu. Ya, kita itu maunya banyak, tapi waktunya terbatas. Sumber daya kita juga masih terbatas. Tapi nggak apa-apa. Kemajuan gereja Tuhan tuh nggak bisa dibendung loh, saudara.
Jangan kita anggap enteng. Makanya setiap kita harus bersiap-siap. Kalau gereja ini mendadak besar bagaimana? Kalau nggak siap jadi anak Allah, malah jadi masalah. Iya, makanya nggak boleh langsung besar. Nanti pelayan-pelayannya aneh-aneh sifatnya. Ya, kalau kita sudah siap, pasti Tuhan buat prototipenya di salah satunya di GMM. Pasti, karena proyeknya itu menyelamatkan banyak jiwa, bahkan melahirkan anak-anak Allah yang berkenan baginya. Dimulai dari diri sendiri harus benar kan? Kalau diri sendiri sudah benar, seperti orang yang dapat harta benda. Ada perumpamaan kan di Alkitab. Seperti orang yang menemukan harta karun, maka ia jual seluruh yang ada padanya untuk beli sebidang tanah itu yang ada harta karunnya itu. Sama kita. Kita sebenarnya sudah menemukan harta karun itu, kebenaran dalam Tuhan Yesus, keselamatan dalam Tuhan Yesus. Tapi masih banyak yang tidak mau menjual segala miliknya ikut Tuhan. Itu jangan diartikan harafiah ya, nanti semua jual rumahnya kasih gereja. Bukan itu. Artinya kita itu jangan merasa memiliki hidup kita. Hidup kita ini milik Tuhan. Ya, jadi aroma yang terpancar tuh jelas. Orang akan melihat, ini beda. Ini anak Allah. Gitu. Ya. Tadi kan jelas itu memancarkan keharuman, pengenalan akan Kristus. Nah, kalau kita hadir di suatu tempat, orang merasa mengenal Kristus atau enggak? Melihat Kristus enggak dalam diri kita ini? Hidup kita ini memantulkan kemuliaan Tuhan atau tidak? Di dalam Efesus pasal 5 ayat 2, ya, Efesus pasal 5 ayat 2. Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hidup kita ini harusnya menjadi persembahan dan korban yang aromanya harum bagi Tuhan. Itu. Jadi ini ditekankan berkali-kali loh bahwa hidup kita ini harus memancarkan aroma surgawi, ya. Jadi jangan sampai eh, tidak memancarkan aroma surgawi, aroma yang lain. Itu aroma asing itu. Jadi perlu dicatat aroma anak Allah itu mempengaruhi, berdampak kepada apa? Satu, yang terdekat dulu keluarga. Kan begitu. Semua orang di keluarga harus lihat kita itu beda. Orang nggak setuju terserah, kita beda. Tapi bedanya sesuai Alkitab, jadi benar. Karena bagi orang dunia kita dianggap aneh, ya. Yang kedua, anak Allah itu berdampak bagi gereja, gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan. Makanya kalau di GMM saya senang tuh. Oh, meskipun bos, tapi jaga di parkiran. Oh, kan bagus, ya kan? Saya aja kalau suruh jaga juga mau kok, nggak masalah. Malah seneng, ya. Nah, di gereja, di masyarakat, gitu, ya. Jadi jangan sampai kita itu tidak memancarkan apa-apa hidupnya. Atau bahkan memancarkan yang sebaliknya, aromanya tidak tidak enak dicium, dirasakan tidak enak. Kan gitu, ya. Jadi jangan sampai branding kita itu di orang lain, apa yang ada dalam benak orang lain tentang kita itu tidak memberkati, malah jadi sandungan. Aduh, itu, duh, sedih. Roh Kudus akan sedih, Tuhan. Saudara tahu kan ada suatu dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Menghujat Roh Kudus. Apa itu? Seseorang itu tidak tiba-tiba menduga apa, tiba-tiba menghujat Roh Kudus. Enggak, ada prosesnya. Roh Kudus ada dalam diri seseorang, pasti. Roh Kudus jika kita salah ditegur oleh Roh Kudus. Mestinya kita, iya aku salah gitu. Tapi ada orang yang begini,
Gak apa-apalah sekali-sekali. Nah, itu namanya mendukakan Roh Kudus. Jadi ada tahapannya, mendukakan Roh Kudus. Nah, kalau mendukakan ini diulang terus, akhirnya, enggak lah, nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, kompromi terus, lama-lama levelnya naik dari mendukakan Roh Kudus menjadi menghujat Roh Kudus akhirnya. Apa itu artinya? Artinya ia sudah tidak bisa mendengar suara Tuhan lagi. Ditegur pun sudah tidak mau, gitu loh. Di Alkitab itu ada kasus di mana ada orang yang sudah mendengar firman, mendapatkan berkat karunia roh juga, tapi murtad lagi. Nah, itu menghujat Roh Kudus tuh. Karena sudah tahu kebenaran, tapi murtad. Beda sama orang yang belum mengerti kebenaran, dia buat salah. Ya karena belum mengerti. Tapi kalau sudah mengerti lalu murtad lagi, dengan apa lagi disembuhkan? Gak bisa. Itu firman Tuhan cerita begitu. Nah, makanya kita semua hati-hati. Jangan sampai gara-gara idenya tidak diterima oleh temannya, lalu mulai mendukakan Roh Kudus. Marah. Nah, itu yang begitu-begitu merugikan diri sendiri. Ya, mulai sekarang dipikirkan ketika kita mau bicara, ketika kita mau melakukan sesuatu, coba dipikir aroma apa yang menyebar itu ketika kita melakukan sesuatu itu. Aroma rohani apa yang menyebar, yang mempengaruhi orang. Apakah yang kulakukan ini terjadi persepsi di pikiran orang yang sangat memberkati, atau malah jadi sandungan? Nah, ini perlu dibiasakan mulai sekarang. Ketika kita mau melakukan sesuatu, dipikir dulu, dipertimbangkan dulu. Aroma apa yang akan muncul kalau aku melakukan ini? Apakah aroma surgawi ataukah aroma neraka? Gitu, ya. Hati-hati ya, saudara ya. Yuk kita benahi gereja kita bersama-sama. Anggap aja rumah sendiri. Dibenahi secara fisik juga, dibenahi relasi antar pelayan, antar jemaat. Ayo kita bikin keluarga yang hangat, yang enak gitu loh suasananya untuk Tuhan semuanya, ya. Masa lalu ada perselisihan dan sebagainya, lupakan kayak anak kecil aja, disimpan terus. Anak Allah itu nggak begitu. Ya udahlah dulu aku juga salah. Nah udah, kan enak ke depan. Enak sudah. Kalau kita mengerti kebenaran di dalam Tuhan itu hidup jadi enak. Makan apa aja juga enak. Bahkan kita bisa gembira hanya karena hal-hal kecil. Tapi kalau orang dunia udah kaya masih serakah terus. Nggak ada yang bisa memuaskan hatinya karena banyak dewa di hatinya, mamon, kekuasaan dan lain-lain. Tapi kalau anak Allah tidak ada dewa siapapun kecuali Tuhan. Sehingga aromanya itu aroma surgawi. Gitu ya. Saya harap keterangan singkat seperti ini, renungan ini bisa memberikan rema untuk kita semua. Hidup cuma satu kali. Yuk kita jadi anggota gereja yang benar. Ayo kita lakukan bagian kita masing-masing. Lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Ingat, kalau lagi ada potensi konflik, nggak usah. Karena untuk Tuhan. Diri sendiri dihina, nggak apa-apa. Gitu aja, belajar. Diri sendiri difitnah, nggak apa-apa. Kalau mau, jangan langsung negur, cerita sama saya aja. Jadi nggak terjadi apa-apa di bawah. Nanti saya yang mem, apa ya, mengkelirkan. Kan kita harus jadi pembawa damai, pembuat damai maksudnya. Itu. Amin ya, Bapak Ibu, Saudara. Amin. Yuk kita berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk komunitas kebenaran pria dan wanita GMM, Pawa GMM. Terima kasih untuk malam ini. Kami semua sungguh diberkati di tengah-tengah persoalan setiap hari, di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di tengah-tengah semua hal yang terjadi.
biarlah kami tetap menjadi bagian dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh memancarkan aroma anak Allah di dalam hidup kami masing-masing. Ampuni segala kesalahan kami selama ini, ketidakdewasaan kami, kekurangan kami. Tapi kami mau belajar Tuhan. Roh Kudus pimpin kami semua ke dalam seluruh kebenaran. Kami mengucap syukur untuk seluruh pelayan Tuhan, untuk gereja mula-mula GMM, untuk seluruh jemaat juga. Khususnya tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Terima kasih. Biarlah semua berkat turun atas kita hanya hanya dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Sehingga kami boleh menjadi anak Allah. Makasih hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.